Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Lalwi Anwar Tanjung. Saya dari Tadris Biologi 1 yang akan menjelaskan tentang makna kata. Pengertian kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat, sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Berikut ini beberapa proses pembentukan kata, yaitu 1. Gramatikalisasi. Proses gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Tidak semua morfem dengan sendirinya dapat langsung berubah menjadi kata, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya yang tergolong morfem terikat tidak dapat langsung menjadi kata. 2. Afiks atau imbuhan. Satuan terikat atau seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Istilah afiks termasuk prefiks, sufiks, dan konfiks. Arti dari prefiks atau awalan. Afiks atau imbuhan yang melekat di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Arti dari sufiks atau akhiran yang melekat di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Contoh, gilang, gemilang. C. Konflik sirkumfiks atau simulfiks, yang artinya konfiks yang terdiri dari 2 unsur, 1 di muka bentuk dasar dan 1 di belakang bentuk dasar, dan berfungsi sebagai satu morfem terbagi. Konfiks adalah 1 afiks dengan 1 makna gramatikal, sedangkan kombinasi afiks bukanlah 1 afiks, dan kemungkinan dengan beberapa makna gramatikal. Dalam bahasa Indonesia setidaknya ada 4 konflik, yaitu ke, ar, pen, an, peran, dan beran. Contohnya keadaan, pengiriman, persahabatan, pertolongan. Kombinasi afiks. Kombinasi afiks adalah pembentukan kata berupa pemberian afiks secara kombinasi dari 2 afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar. Misalnya dikenal beberapa kombinasi afiks: mekan, mei, memperkan, memperi, berkan, pean, dan senya. 3. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar baik secara keseluruhan, secara sebagian, atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi seperti meja-meja atau dari dasar meja. Reduplikasi sebagian seperti lelaki dari dasar laki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik atau dari dasar balik.
Reduplikasi semu seperti mondar-mandir, yaitu sejenis untuk kata yang tampaknya sebagai hasil reduplikasi tetapi tidak jelas bentuk dasarnya yang diulang. Reduplikasi yang paradigmatik tidak mengubah identitas leksikal, melainkan hanya memberi makna gramatikal. Misalnya, meja-meja berarti banyak meja, dan kecil-kecil yang berarti banyak yang kecil. Yang bersifat derivasional membentuk kata baru atau kata yang identitasnya leksikalnya berbeda dengan bentuk dasarnya. 4. Komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Prinsip ringkas penulisan kata gabungan adalah: A. Ditulis terpisah antar unsurnya, contohnya darah daging. B. Boleh diberi tanda hubung untuk menegaskan pertalian dan menghindari salah pengertian, contohnya orang tua muda. C. Ditulis terpisah jika hanya diberi awalan atau akhiran, contoh berterima kasih. D. Ditulis serangkai jika sekaligus diberi awalan dan akhiran, contohnya menyebarluaskan. 5. Konversi dan modifikasi internal. Konversi sering juga disebut derivasi zero. Transmutasi dan transposisi adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Contohnya ialah dia laki-laki menulis, sudah ditulis. Kata dasar dan berimbuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis dan merupakan perwujudan kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Satu, kata dasar. Dalam istilah linguistik, kata dasar diartikan sebagai dasar dari pembentukan kata yang lebih besar. 2. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan, baik itu awalan, sisipan, akhiran, serta awalan akhiran. Baiklah, sampai sinilah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new